Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah dan perkembangan pesantren di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reza Falevi Musli, kelas PAIC, NIM 230101110086. Yang pertama yaitu tentang sejarah pesantren. Pengertian pesantren. Pesantren adalah asrama tempat santri belajar mengaji. Pesantren sering disebut juga sebagai pondok pesantren. Berasal dari kata santri. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata ini mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama, orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh itu adalah orang yang saleh. Yang kedua, orang yang mendalami pengajiannya dalam agama Islam dengan berguru ke tempat yang jauh. Selanjutnya, unsur-unsur pesantren ada 5. Yang pertama yaitu pondok, yang kedua masjid, yang ketiga santri, yang keempat kiai, dan yang terakhir kitab klasik. Yang pertama yaitu pondok. Pondok berasal dari kata funduk, yang dalam bahasa berarti penginapan atau wisma. Namun dalam konteks sekolah, pertapaan atau pesantren, istilah pondok lebih tepat menunjukkan rumah sederhana dengan kamar-kamar yang berfungsi sebagai asrama siswa atau santri. Selanjutnya yaitu masjid. Masjid yang menjadi pusat perhatian setiap pesantren, berfungsi sebagai tempat ibadah utama bagi umat Islam untuk melakukan sholat sehari-hari dan sebagai tempat melaksanakan sholat Jumat. Ada kemungkinan juga bahwa masjid dapat menjadi tempat untuk mengajar orang dewasa dan anak-anak. Setelah sholat Jumat, biasanya di masjid digunakan para santri dan kiai berdiskusi tentang beberapa kitab-kitab. Yang ketiga yaitu santri. Ada 2 tipe utama santri pesantren. Yang pertama yaitu santri mukim. Santri mukim adalah santri pondok pesantren yang bertempat tinggal di pondok pesantren. Yang kedua yaitu santri golong. Mereka yang tidak tinggal di asrama tetapi berangkat ke sekolah setiap hari. Yang keempat yaitu kiai. Bagi masyarakat pesantren, kiai adalah gelar yang diberikan kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi kepala pesantren dan mengajar murid-muridnya untuk mempelajari teks-teks Islam tradisional. Yang terakhir yaitu kitab klasik. Kitab-kitab kuning atau klasik dikenal sebagai kitab gundul di pondok pesantren karena tidak diberi syakil dan malah disebut sebagai kitab kuno. Kitab kuning secara tradisional dipahami sebagai kumpulan tulisan-tulisan keagamaan yang disusun dalam bahasa Arab atau huruf Arab yang merupakan hasil perenungan para ulama kuno atau as-salaf, dan dengan demikian mewakili prasasti yang khas bentuk modern sastra keagamaan. Selanjutnya yaitu macam-macam kitab klasik. Yang pertama yaitu Alfiyah Ibnu Malik, yang kedua Amsilatut Tasrifiyah, yang ketiga Al-Arabiyah lil Mubtadiin, yang keempat Mabadiul Fiqhiyah, yang kelima Fathul Qorib, yang keenam Riyadhus Shalihin, yang ketujuh Bulughul Maram, yang kedelapan yaitu Ta'limul Muta'alim, yang ke-19 Ulumul Yakin, yang ke-10 Tafsir Jalalain. Dan masih ada banyak macam-macam kitab klasik. Selanjutnya yaitu pertumbuhan kelembagaan pesantren. Pesantren pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan, di kalangan pemerintah kolonial Belanda timbul 2 alternatif untuk memberikan pendidikan kepada bangsa Indonesia, yaitu mendirikan lembaga pendidikan yang berdasarkan lembaga pendidikan tradisional, yaitu pesantren, atau mendirikan lembaga pendidikan dengan sistem pendidikan
yang berlaku di Barat. Karena hal ini telah terjadi persaingan antara lembaga pendidikan pesantren dengan lembaga pendidikan kolonial. Belanda ingin menekan pertumbuhan pesantren dengan cara didirikan pengadilan agama yang bertugas mengadakan pengawasan terhadap pesantren pada tahun 1882. Pesantren pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, pesantren merasakan nuansa baru. Kemerdekaan merupakan momentum bagi seluruh sistem pendidikan untuk berkembang lebih bebas, terbuka, dan demokratis. Lembaga-lembaga pendidikan tingkat SD, SLB, dan SLA milik pemerintah mulai bermunculan. Sekolah-sekolah partikelir atau swasta juga mulai berpartisipasi menyajikan saluran pendidikan sebagai upaya pelayanan masyarakat. Di sini saya akan menunjukkan contoh perkembangan salah satu pesantren yang ada di Indonesia. Sejarah dan perkembangan Pondok Pesantren Lirboyo. Pondok Pesantren Lirboyo didirikan pada tahun 1910 Masehi oleh Kiai Haji Abdul Karim yang saat ini berada di bawah pimpinan salah satu cucunya, Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur. Pondok pesantren yang terletak di Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ini berafiliasi kuat kepada organisasi Nahdlatul Ulama dengan tetap berdiri sebagai pesantren salaf. Pesantren ini menjadi salah satu pesantren terbesar di Indonesia dan menjadi salah satu pusat studi Islam sejak puluhan tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Bahkan di peristiwa-peristiwa kemerdekaan, pesantren Lirboyo selalu terlibat dalam pergerakan perjuangan dengan mengirimkan santri-santrinya ke medan perang, seperti pertempuran 10 November di Surabaya. Selanjutnya yaitu potret Ponpes Lirboyo pada masa lampau. Yang kedua yaitu potret Ponpes Lirboyo masa sekarang. Selanjutnya yaitu referensi-referensi yang saya gunakan dalam proses pembuatan PPT ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.